kita lanjut di Let's Know About These Apps. Oke, kita di sini akan membahas terkait aplikasi Audacity. Nah, ini aku tampilkan kalau misalnya dari teman-teman semuanya ada yang belum mengerti, belum menginstal aplikasinya, kalian bisa download nih. Di sini dia free open source cross platform dan audio software. Ya, basisnya bagus banget sih kalau kita buat pemula gitu ya. Ini udah aku cantumin di www.audacityteam.org. Oke, apa sih advantage-nya dari aplikasi ini? Dari apps ini. Yang pertama itu dia free ya. Dia itu free karena kan biasanya kalau kita download aplikasi-aplikasi yang mungkin basicnya kayak orang-orang podcaster yang sudah high atau jam terbangnya tinggi gitu ya. Itu mungkin mereka menggunakan aplikasi atau yang misalnya itu kalau kita kasih internet itu ada trial gitu ya. Kalau misalnya kita nggak mau bayar, itu kan ada trial gitu selama 7 hari atau 1 bulan gitu. Nah, daripada kalian trial itu kan terus kalian udah belajar setengah di situ, terus kemudian, waktu belajar ternyata udah habis. Jadi kan nggak bisa lanjut, kalian harus tetap bayar atau menggunakan email lain gitu ya. Tapi itu hal-hal yang curang gitu. Jadi kalau bisa, kalian cari aja yang free. Dan di sini sudah ada aplikasi Audacity, kan free. Kemudian yang kedua yaitu user friendly. Kalian juga sangat mudah sekali untuk mengetahui fitur-fiturnya, karena fitur-fitur ini itu dari Audacity itu banyak banget yang disesuaikan sama kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nanti kayak ada tombol start button atau apapun cut dan sebagainya itu sudah capable di Windows dan juga di Mac. Ya, kalau di Mac itu kurang tahu juga sih aku. Sejauh ini aku masih mencobanya di Windows karena laptopku Windows gitu ya. Oke, untuk nextnya advantage-nya adalah rekomendasi untuk para beginner ya, untuk para pemula. Jadi buat kalian yang awal-awal nih belum tahu tentang editing dari podcast dan ingin coba-coba gitu ya terkait dengan editingnya, kalian bisa coba dengan aplikasi ini. Dan next ini aku akan langsung ngasih tahu cara untuk ngeditnya ya yang sederhana mungkin gitu ya. Biar kalian juga paham terkait dengan aplikasi ini itu cara kerjanya bagaimana gitu ya ke depannya. Oke, untuk tahapan editing ini bisa di next langsung aja ya, mungkin kita ke aplikasinya. Oke, kemudian bagian dari Audacity. Nah, ini untuk bagian-bagiannya sebentar saya ganti terlebih dahulu. Untuk aplikasi Audacity-nya udah terlihat belum, Kak Moderator? Belum terlihat, Kak. Oh, belum terlihat. Ini masih terlihat apanya? PPT-nya masih, Kak. Masih PPT ya? Oke, sebentar. Saya pakai share screen yang full aja ya. Oke. Kalau ini sudah terlihat belum? Iya, sudah, Kak. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Audacity ya, teman-teman. Karena kan tadi aku udah menyajikan terkait di PPT, yaitu bagian-bagiannya nih. Nah, kita di sini akan langsung belajar terkait bagian-bagiannya dari aplikasi Audacity. Karena waktu kita nggak banyak ya, tadi kalau nggak salah aku dikasih waktu 50 menit ya, Kak Tri ya? Iya, benar, Kak. Oke, kita langsung saja ya, teman-teman. Nah, ini ada tampilan awalnya. Nah, buat teman-teman kalau misalnya, Kak, ini tampilan awal sudah ada spektrumnya gini ya? Enggak, tampilan awal itu nggak ada spektrumnya. Cuman ini karena aku udah prepare tadi biar nggak nge-lag ya. Karena laptopku kebanyakan dipakai buat magang, jadi nge-lag juga. Nah, ini kalian kalau mau menambahkan ini, yang pertama aku akan kasih tahu di sini adalah ada file. Nah, file di sini kalian bisa import audio yang akan kalian edit. Misalnya nih, di sini aku kasih audionya mungkin ini ya, dari podcast akhirku yang dulu, pakai di Storyfix. Kita pakai sama gitu ya, nanti kita akan bandingkan dari fitur-fiturnya. Oke, ini ada dua. Ada dua ya sudah. Nah, kemudian fitur yang pertama yaitu yang akan kita cari tahu adalah fitur yang ini, yang besar-besar sudah terlihat dari center gitu ya. Ini adalah fitur pause, teman-teman. Sepertinya kalau kita nge-play di audio gitu kan, ini ada fitur play, kemudian ada fitur pause. Ini juga ada fitur dari stop. Misalnya nih, ini kita mute dulu biar nggak tabrakan suaranya. Oke, kita coba play dulu. Nah, kemudian kita langsung bisa pause. Nah, ini kalau kita pause, sama halnya kayak biasanya ya. Kita pause, ini tetap akan bisa dilanjutkan lagi. Atau kalau misalnya kita stop, dia akan kembali ke awal. Nah, itu untuk fitur yang pertama. 1, 2, 3 ya, tiga fitur ini itu saling berkaitan. Kemudian fitur yang selanjutnya ini adalah skip to start. Jadi kalau misalnya kita nih ada di sini ya, kayak tadi
kita udah sampai di sini. Wait, Oke. Nah, di sini kita pause dulu. Kemudian kita mau balik otomatis ke sini kan biasanya kalau audio ini kan aku ambilnya yang paling kecil ya. Maksudnya aku ambilnya ini audionya cuma beberapa detik aja karena kan biar nggak terlalu lama tuh kita buat ngedit. Nah, ini aku ambil yang beberapa detik aja. Dan ini kalau misalnya kita klik ini, dia itu akan otomatis kembali ke awal, teman-teman. Dia akan kembali skip to start. Dia akan kembali ke awal pertama, ke detik ke-0. Kemudian untuk ini skip to end, dia akan berakhir di detik terakhirnya. Nah, ini untuk fitur yang ini ya. Kemudian kita lanjut di sini. Ini adalah fitur rekaman. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mau menambahkan rekaman kalian pribadi secara langsung kayak aku ngomong kayak gini, langsung aja tinggal kalian klik dan otomatis dia akan next ke sini, ke lanjutnya sini. Dia akan menambahkan di thread seterusnya. Ini recording kalian, suara kalian saat ini yang kalian omongkan gitu. Kemudian di sini ada fitur untuk loop. Jadi fitur loop ini itu kayak misalnya ini, kita play sampai terakhir, kemudian dia otomatis akan nge-loop lagi, dia akan nge-play lagi dari awal. Gitu, untuk fitur dari loop. Nah, untuk sejauh ini dari fitur ini mungkin sudah paham ya. Mungkin nanti kalau belum, kalian bisa tanyakan di akhir sesi, bisa di Q&A nanti. Kemudian kita lanjut di sini. Ini adalah selection tool. Selection tool itu yang ini. Kalau kita lihat di kursor saya itu kan kelihatan ya kursor saya. Itu kan ada nih. Nah, aku kasih tanda beda gitu kan. Nah, itu adalah kegunaan dari selection tool. Jadi kita memilih bagian ini. Kita memilih bagian selection atau memilih bagian yang berwarna terang. Mungkin kita akan ngedit, oh bagian ini nih noise-nya terlalu banyak gitu ya. Oke lah, kita akan ngedit bagian ini aja. Yang lainnya udah nggak otomatis nggak kayak edit gitu. Kemudian kita lanjut di fitur yang kedua, yaitu ada envelope tool. Untuk envelope tool sendiri nih, kita bisa tahu nih bagian-bagian yang kita bisa atur nih kan, kayak gini. Oh mungkin suaranya ini terlalu besar tadi, oke aku kecilin lah frekuensinya. Kemudian yang bagian sini nih terlalu besar, aku kecilin dulu. Ya aku kecilin. Terus kemudian bisa aku gedein lagi, aku kecilin sampai habis juga bisa. Kemudian aku gedein lagi gitu. Nah, kita coba ya, kita dengerin suaranya gitu. Nah, kan dia otomatis hilang suaranya. Kemudian dia lanjut lagi gitu. Jadi untuk frekuensinya itu bisa kita atur juga dari situ, teman-teman. Kalau misalnya kita kayak, aduh males nih kita frekuensi sesuatu, ya sudah kita pakai langsung aja all, kemudian frekuensi kita atur aja sama semuanya gitu. Itu juga bisa. Kemudian untuk ini draw tool. Oh ya, untuk draw tool sendiri dari teman-teman harus tahu tentang ini dulu ya, tentang zoom tool dulu. Jadi terkait dengan zoom ini, kalian bisa ini kita pilih ya zoom, kita zoom juga, kita zoom lagi, zoom terus. Nah, zoom ini akan semakin kita tahu ya dari detik atau second keberapa dia akan diambil. Dan kalau kalian tahu dari gelombang-gelombang itu dia basicnya adalah titik-titik seperti ini. Basic dari gelombangnya tadi itu ada titik-titik seperti ini, gitu ya. Setelah titik ini, kalian itu kalau misalnya nih, karena aku kebiasaan pakai MIDI ya, jadi aku bisa pakai draw tool. Jadi ini tuh bisa aku, oh ini suaranya kurang tinggi dikit, oke kita tinggikan. Sampai berapa gitu nanti ada aturannya sendiri gitu ya. Oh ini suaranya kurang rendah, oke kita rendahkan gitu. Misalnya nih untuk nada gitu ya misalnya. Tapi kalau misal untuk suara, ya mungkin juga kita pakai kayak gini. Karena kan kalau suara ini kan banyak banget ya, itu kan banyak banget. Jadi nggak mungkin dong kita harus ngedit satu kayak gini kan. Bakal memakan waktu yang banyak gitu. Oke, ini adalah fitur dari draw. Kemudian ini fitur zoom tadi udah, dan ini adalah fitur multi tool. Yang mana multi tool ini semua fungsi yang ada di sini itu kalian bisa langsung jalankan di sini. Jadi kalian nggak usah kayak select, oh aku mau pakai envelope, di select gitu. Kemudian aku juga secara bersamaan pengen pakai selection, itu nggak usah satu-satu, langsung aja pakai multi ini, kalian sudah bisa selection, kemudian kalian juga sudah bisa mengaturnya juga. Nah, kayak gitu. Jadi ini untuk fitur yang pertama ya, fitur yang menurut aku basic banget yang harus diketahui dari kalian. Kemudian ada lagi nih, fitur cut. Ya, kayak biasanya kalau kita nge-cut di Word itu kan
kita bisa pakai Ctrl X, kalau misalnya kita ngopi Ctrl C, dan kita pastenya untuk Ctrl V gitu ya. Ctrl V. Oke, itu bisa dilakukan juga. Ini kalau kita cut ya. Tuh, yang bagian yang aku selection tadi, karena aku udah selection, itu dia hilang. Nih, aku selection ini kan, tadi aku cut, dia otomatis hilang. Begitu juga dengan misalnya aku pakai Ctrl X, otomatis juga hilang. Sama. Maka dari itu, dia tadi keuntungannya adalah user friendly. Jadi seperti halnya yang kita tahu biasanya, kita kan sering nih pakai Ctrl C, Ctrl V gitu kan, entah buat laporan, entah buat apapun yang ada di Word, itu kan kita sering pakai nih. Nah, ini misalnya aku coba nih Ctrl C gitu kan, bisa nggak kita copy paste? Tuh kan bisa. Kalau misalnya kalian nggak mau ribet gitu ya, mungkin pakai ini deh kak. Oke, kita select dulu, kita pakai copy, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita paste. Tuh, bisa. Tapi kan daripada kalian ribet, cukup aja kalian Ctrl C, Ctrl V. Kemudian untuk cut, Ctrl X. Nah, kemudian satu lagi nih, untuk kalian menghapus nih kan tadi kayak gini ya, ada ininya. Untuk kalian menghapus cukup diklik aja bagian atasnya. Kalian bisa pakai backspace yang ada di keyboard kalian, atau kalian bisa download, maaf. Kalian bisa delete gitu ya, pakai delete gitu juga bisa. Nah, jadi fitur ini sangat user friendly banget buat teman-teman. Kemudian kita lanjut di ini, trim audio. Kita selection dulu, kemudian kita trim. Nah, yang kita select itu yang akan jadi audionya. Berbeda dari yang fitur sebelahnya. Ini adalah fitur silence audio. Jadi yang kita akan select ini, yang kita pilih gitu ya, itu dia akan nanti hilang. Nggak ada suaranya. Nah, itu untuk fitur silence. Waduh kak, terus gimana nih kalau buat mengembalikan? Kalau misalnya udah terlanjur kayak gini gitu kan kayak. Nah, ini ada fitur kayak undo dan redo. Cukup kalian klik undo, atau misalnya kalian kalau undo bukannya bisa bukannya kalian bisa Ctrl Z gitu ya? Bisa. Kalian cukup aja kalau misalnya kita hapus nih. Pakai backspace, kemudian Ctrl Z. Oke, udah bisa. Gitu. Jadi kalian nggak perlu kayak, aduh ini susah nggak ya? Nggak, ini tuh mudah. Cuman butuh niat aja gitu. Oke, kita lanjut di sini. Ini untuk fitur zoom. Ya, seperti tadi ya, kita zoom otomatis. Nah, semakin zoom. Kemudian untuk ini zoom out, tadi zoom in. Kemudian ini untuk fitur fit selection. Nah, karena di sini aku nggak nge-select dulu, jadi ada pemberitahuan. Jadi kita harus select dulu, kemudian kita zoom. Tuh. Jadi fiturnya sama sih kayak zoom ini, cuma ini ada pengembangannya. Jadi zoom ini punya anak dari zoom fit selection sama fit project. Ini untuk fit project itu full ya, dari tampilan awal tadi itu fit project. Kemudian ini untuk double zoom toggle ini itu dia kasih tahu nih. Nah, ini kayak gini. Ngasih tahu terkait dengan tone atau nadanya itu dia semana gitu. Dari frekuensi nada yang dibicarakan. Kalau misalnya kita play, kan. Jadi dia itu ngeplay seluruhnya. Ini tuh kayak dari per 1000 sekian detiknya nih. Dari suara yang udah direkam kayak gitu. Kemudian lanjut di sini ada play speed. Nah, ini udah kayak biasa ya, kita speednya ini aku contohin juga. Nah, untuk speednya itu pengaruhnya pada kalau misalnya kalian pakai ini ya, pakai earphone, kalian akan tahu tuh perbedaannya. Dari suaranya itu ada sedikit perbedaan yang ya nggak cukup signifikan juga sih untuk didengar gitu ya. Oke, kemudian lanjut ke apa lagi ya kira-kira? Jadi banyak sih. Oh ya, ini ada efek juga nih. Oh ya, untuk Kak Tri nanti mau izin ya kasih informasi untuk kurang waktunya berapa gitu ya. Biar aku nggak terlalu lewat, mungkin kalau habis gak apa dikasih tahu aja udah habis gitu. Saya aku takutnya terlebih waktu gitu. Iya Kak. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut di ini ada efek. Biasanya tuh kalau misalnya kita ngedit-ngedit tuh, aku paling sering guna ini tuh di file untuk mengimport tadi sama ekspor nanti hasilnya. Kemudian aku juga sering menggunakan efek. Kalau untuk yang lainnya ini kalian bisa
cari tahu sendiri ya, karena ini menurut aku udah basic banget sih buat kalian tahu gitu ya. Kemudian kita coba yang efek dulu. Nah, di efek ini ada amplify, auto dan sebagainya. Ini kalian juga nggak wajib kalian gunakan semua. Entah kalian nanti bisa semua, nggak masalah. Kalau dari aku sendiri yang menurutku yang wajib gitu ya, itu dari amplify, kemudian ada distortion atau kompresor. Ini biasanya aku sering pakai di itu sih, sama change speed di MIDI. Kemudian ada fade in fade out, ada ini noise reduction yang sering kita gunakan biasanya di podcast. Kemudian kalau reverse ini biasanya saya gunakan untuk kegabutan aja ya. Biasanya kalau aku sendiri lagi gabut gitu, kira suara aku reverse sih, coba kira-kira bagus apa enggak, atau ada suara apa gitu. Oke, kita akan coba satu-satu terlebih dahulu terkait dengan amplify. Nah, untuk amplify ini kalian bisa gunakan untuk menaikkan atau menurunkan daripada frekuensi suaranya di sini. Nah, kalian karena yang aku selection ini adalah frekuensinya sekitar 2,2 ini ya, 2,25 gitu, atau kita bisa pilih. Nah, kita bisa turunkan nih, misalnya aku pakai minus gitu ya, dengan new peak amplitudonya minus 6. Kita klik OK, jadi otomatis dia akan mengecil gitu, mengecil sesuai ukuran yang kita atur tadi. Nah, kemudian gimana nih kalau misalnya suaranya terlalu kecil, Kak, kita mau perbesar? Oke, kita perbesar aja. Nah, untuk perbesar ini ada maksimumnya ya. Di sini kan kita nggak bisa klik OK tuh. Itu kalau nggak salah di maksimal 3 atau berapa gitu. Nah, itu tergantung dari tergantung dari suara yang kita peroleh atau audio kita. Dia amplify akan otomatis kasih tahu, oh suara maksimum untuk biar maksimum ini kan misalnya 2,2 maksimum, kita OK. Dia suaranya ini paling tinggi tuh. Jadi ada yang paling tinggi kan, kalau misalnya kita dengar itu kan nggak enak ya, karena suaranya terlalu keras gitu kan. Kalau misalnya kita pakai lagu atau kita dengerin podcast suaranya terlalu keras, itu kan juga nggak enak gitu. Jadi dia akan otomatis ngasih tahu, oh ternyata paling besar itu segitu, nggak boleh lebih dari itu gitu. Jadi kita bisa turunin gitu kalau misalnya suaranya terlalu besar, kita turunin jadi suaranya agak kecilan dikit gitu frekuensinya. Oke, kita lanjut itu untuk amplifier. Selanjutnya kita lanjut di apa dulu ya? Noise reduction deh, yang paling penting. Nah, get noise reduction. Untuk step pertama, kalian bisa get atau kalian bisa kayak gini ya. Kalian kasih select dulu. Tentunya ini kalian select mungkin bukan yang itu, aku ganti yang ini gitu misalnya. Kalian klik efek lagi, noise reduction. Kemudian di noise reduction ini kalian bisa atur nih berapa frekuensinya yang kalian mau, itu berapa tingkat sensitivitasnya, kemudian frekuensi smoothingnya kalian bisa atur sendiri. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi dia, semakin besar noise di sini itu di aplikasi Audacity itu dikatakan noise-nya itu bukan kayak suara yang suara angin atau suara motor, mobil gitu. Itu bukan. Tapi kayak suara-suara yang basicnya itu kayak gini nih, terlalu tinggi atau terlalu keras gitu, noise reduction-nya. Jadi dia akan mengatur sebagaimana frekuensi yang kita atur tadi. Kira-kira frekuensinya ini terlalu besar, kalau frekuensinya segini, oke kita turunkan deh frekuensinya segini gitu. Jadi biar bisa terdengar dengan enak gitu, atau nyaman kita dengar. Nah ini kan terlalu kecil gitu ya teman-teman ya, suaranya terlalu kecil, jadi kurang bagus juga gitu. Karena sebelumnya udah aku edit di tahun sebelumnya gitu. Jadi udah pas, tapi ini buat percobaan gitu kan ya. Oke, itu untuk efek dari noise reduction. Kemudian apalagi ya, untuk repeat ini juga sama. Untuk repeat juga akan pengulangan lagi. Untuk reverse itu kebalikan, jadi suaranya akan di play dari belakang ke depan. Change speed ini nggak perlu ya kalau buat podcaster, karena change speed ini cukup untuk anak yang paduan suara yang misalnya buat MIDI gitu aja sih. Terus satu lagi, kalau misalnya kalian ngedit podcast nih teman-teman, kalian harus ekstra sabar dan memerlukan waktu ya, karena kan editing podcast itu nggak hanya cuma 30 detik aja gitu, nggak hanya cuma
30 menit, kadang-kadang bisa 1 jam sampai 2 jam. Nah, kalian itu harus ekstra teliti gitu ya. Karena beberapa pengalaman yang lalu itu kadang editingnya kurang, jadi podcastnya jelek gitu. Kemudian pengaturan suara nih yang paling penting. Ini, oh ya, di bagian ini aku tadi belum kasih tahu ya. Nah, di sini tuh bagian desibelnya ini untuk ngasih tahu kita keras suaranya ini keras atau enggak. Tapi dia nggak ngubah frekuensinya ini. Jadi itu dia cukup misalnya kita kasih 0 gitu ya, suaranya kayak gimana, kita dengerin dulu. Nah, kalau kayak gitu ya, kemudian kita agak besarkan. Mungkin bisa di itu ya, yang pakai earphone takutnya terlalu besar. Nah, gitu. Jadi emang beda ya. Ini untuk pengaturan tampilan aja waktu kita dengerin. Gimana Kak kalau misalnya ini kita tampilkan di setelah kita ekspor gitu, suaranya kayak gitu. Udah, ini tetapkan aja, terus kita nanti akan atur di bagian audionya. Audionya dia itu kira-kira maunya frekuensinya tadi bagusnya itu sampai di mana desibelnya. Ini kan sudah ada tuh. Desibel 1, gainnya berapa, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk kanan kirinya ini tuh ngaruh ke bagian earphone atau pendengaran kalian di kanan atau kiri. Kalau kalian nggak pakai earphone, dengerinnya ya nggak ngaruh sih. Cuman kalau misalnya kalian kasih earphone, itu pasti kalau R, ya pasti di bagian telinga kanan kalian yang paling keras. Di bagian kirinya kurang. Jadi kalian bisa atur sendiri di bagian sini. Tergantung komposisi ya. Biasanya pakai 0 aja udah cukup sih. Kalau misalnya terus suara terlalu kecil kayak tadi kayak gini tuh, kalian bisa tambahkan aja. Tapi jangan terlalu besar juga. Jadi tetap kita ulang-ulang lagi untuk hasil yang maksimal. Oke. Kemudian untuk fitur sepertinya semuanya udah ya. Yang fitur yang basic buat ngediting gitu ya. Untuk aku udah cukup karena fiturnya juga ya basic banget sih buat teman-teman. Oke, aku lanjut ke PPT selanjutnya. Oke. Oh ya, di sini tadi bagian-bagiannya ya. Tadi udah aku kasih tahu ini bagiannya apa. Ini juga udah kasih tahu bagiannya apa. Oh ya, yang ini itu buat ini rekaman. Kalau misalnya kita klik rekaman yang ini tadi, yang tombol merah ini tadi, dia akan otomatis ngasih tahu nih rekaman kita, monitoringnya. Jadi suara kita semananya dia itu kasih tahu. Misalnya, oh suara kita hampir kosong atau desibelnya berapa gitu. Nah itu akan bisa kita cari tahu gitu ya di sini di rekaman. Kemudian untuk mendengarkan, kita bisa nanti mendengarkan suara kita itu segini sama rekamannya, oh sama gitu. Dan ini juga bisa kita atur untuk suara yang kita dapatkan itu pengennya suaranya yang paling besar atau kecil, itu terserah. Itu kita bisa atur di sini untuk mikrofon khusus rekaman yang langsung di Audacity-nya sendiri. Oke. Setelah kita belajar dari fitur-fiturnya tadi dan juga sedikit praktek, di sini adalah lanjut di problem atau problematika. Nah di sini kenapa aku bagi dua, online sama offline, karena aku udah ngerasain dua-duanya ya teman-teman. Yang online, untuk online sendiri nih, dan sesuai dari pengalaman dari Duta Inspirasi, pengalaman mungkin dari rekan-rekan yang ngasih aku informasi, yuk join di podcast aku dan sebagainya gini-gini. Itu adalah yang pertama masalah terkait jaringan. Nah jaringan teman-teman ini entah suaraku ini putus-putus di kalian atau enggak, atau normal aja, itu kan tergantung dari kalian, jaringan kalian sama jaringanku. Nah kebanyakan kalau misalnya online itu yang pertama kali dilakukan adalah orang yang awam gitu ya, bukan dikatakan awam, atau bisa dikatakan easy to use, atau bisa kita gunakan mudah untuk digunakan, itu adalah menggunakan Zoom atau Google Meeting yang kita rekam gitu ya biasanya. Nah itu biasanya sih paling mudah ya, cara itu paling basic banget buat kita kalau misalnya podcastnya online nih, ya itu bisa. Nah kemudian cara yang kedua itu kita ngasih rekaman kita pribadi ke orang yang editing. Ini rekamanku di bagian ini ya, ini rekamanku untuk pertanyaan bagian ini atau jawaban bagian ini gitu. Jadi secara nggak langsung tim editing atau tim editor sendiri itu yang akan diribetkan gitu ya terkait dengan adanya ini, karena dia harus mengatur satu-satu tuh. Oh ini tadi bagian mana ya, bagian keberapa, ini suara cocok apa enggak ya,
Tapi enaknya editingnya itu nggak terlalu panjang, karena editingnya itu dikit-dikit gitu kan, per potong-potong gitu. Tapi nggak enaknya juga dari tim editornya itu agak sedikit mengulik gitu ya. Mengulik itu maksudnya kita harus memiliki effort yang lebih gitu untuk melakukan hal ini gitu. Kemudian yang kedua terkait adanya noise. Nah, noise ini itu banyak ya, kalau misalnya kita online kadang noise-nya mungkin suara kipas. Kalau misalnya kalian dengar ini ada kendaraan yang lewat di depan rumahku gitu kan. Nah, itu juga sebuah noise, dan itu noise-nya itu kalau misalnya kita waktu ngomong kayak gini, kita rekam terus kemudian ada orang lewat atau mungkin penjual es krim lewat gitu ya, itu nggak bisa kita kurangi atau nggak bisa kita hilangkan noise-nya. Karena apa? Karena noise di sini itu basicnya udah nyampur sama ucapan kita. Kalau misalnya kita diem, kemudian ada mobil lewat, gitu. Nah, itu baru kita bisa hilangkan untuk dari tim editor. Nah, itu untuk hal-hal yang basic aja ya buat kita editor kali ini, bukan yang expert. Karena kalau misalnya kita expert itu beda lagi. Dan aku sejauh ini masih penggunaannya yang basic dulu kita. Kemudian untuk problemnya selanjutnya adalah offline. Problem ketika offline yang pertama adalah equipment. Tentu saja dong, kalau misalnya kita mau undang juga, kita perlu nih, misalnya ada mikrofon atau misalnya ada mixer yang kita gunakan untuk mengatur suara atau ucapan dari orangnya gitu ya. Soalnya, oh ini terlalu besar, kita kasih dia. Ya, kita harus siapkan equipment-nya dulu. Kemudian butuh waktu, juga butuh place atau tempat. Kira-kira waktunya dari kita sama pematerinya itu bisanya kapan ya gitu. Kemudian untuk waktunya sendiri, untuk tempatnya kira-kira di mana ya? Misalnya, oh di rumah, tapi rumahku kira-kira bagus nggak? Nggak ada noise nggak kira-kira dalam waktu itu gitu. Jadi kita harus memikirkan beberapa hal itu dari offline sama online. Kalau misalnya online ada kendala itu, kalau offline ada kendala ini. Jadi kalian harus pinter-pinter aja untuk nge-match jadwal dengan pemateri gitu ya. Sama pemilihan tempat atau lokasi kalian.